Apa yang ada di benak kalian saat mendengar kata ibu? Apakah sosok perempuan dengan menggendong anak? Atau sosok perempuan yang memakai celemek serta memasak di dapur? Dan ya mungkin masih banyak lagi yang dapat menggambarkan sosok ibu di dalam imajinasi kalian. Nah, di sini aku bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana sih jika kedepannya, jika masa depan, aku akan menjadi seorang ibu. Mungkin bagi sebagian orang menjadi sosok ibu itu adalah sesuatu yang rumit. Tapi, nggak sedikit pula yang mengatakan bahwa menjadi sosok ibu itu adalah hal yang menyenangkan. Kadang, seorang ibu itu dituntut harus bisa semua hal. Seperti mengasuh anak, membersihkan rumah, memasak, mengurus suami, ya mungkin menyelamatkan dunia juga bisa. Skip, bercanda ya teman. Jadi menjadi sosok ibu itu sesuatu yang wow. Kenapa aku bilang wow? Karena menjadi sosok ibu itu sendiri itu tuh nggak gampang. Harus ada persiapan yang sebelumnya itu harus dimiliki oleh ibu itu sendiri. Aku bakal membahas apa sih yang sebenarnya harus dipersiapkan oleh seorang ibu jika dirinya sudah mampu atau sudah siap untuk menjadi sosok ibu yang kuat. Oke, yang pertama, harus mempersiapkan mental dan fisik. Kenapa aku mengatakan mental dan fisik? Karena kalau Jaehyun dan Jaemin itu ada di Korea. Bercanda. Oke, kembali lagi. Kenapa harus mempersiapkan mental dan fisik? Jadi begini teman-teman. Menjadi sosok ibu itu bukan sekedar mengasuh anak, memasak, dan ya mengurusi rumah tangga lainnya lah. Tapi bagaimana persiapan atau kesiapan kita saat menghadapi kalimat-kalimat atau proses yang terjadi saat menjadi seorang ibu itu benar-benar sesuatu yang mungkin dapat menguras mental seorang ibu itu sendiri. Karena kadang seorang ibu itu mendapatkan kalimat yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, sehingga dapat menjadikan merasa down atau bahkan lebih parahnya merasa bahwa dirinya itu belum baik untuk menjadi seorang ibu. Kemudian ada persiapan fisik. Nah, kenapa di sini aku bilang persiapan fisik? Karena menjadi sosok ibu itu secara umum kita dapat melihat bagaimana tubuh seorang ibu dapat diporsir untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan melakukan hal-hal lainnya, sehingga itu memerlukan tenaga atau energi yang ekstra. Menjadi ibu itu memang mengasihkan, apalagi kalau kita memiliki pengetahuan yang mumpuni. Jangan dianggap menjadi ibu itu hanya ya sekedar menjadi ibu, mengasuh, menyuapi sang anak untuk makan, memandikannya, dan sebagainya. Tapi, alangkah baiknya jika kita memiliki pengetahuan. Ya mungkin pada dasarnya sama, kita memberi asupan kepada si kecil, memandikannya, memberikan ya pengalaman-pengalaman yang sangat berguna untuk kehidupan si kecil. Namun, jika kita memiliki pengetahuan, maka apa yang kita berikan kepada anak itu memiliki bobot dan manfaat yang baik untuk si kecil. Lalu, pada saat kita menjadi seorang ibu, pasti gaya hidup yang sebelumnya dan saat menjadi ibu itu berubah. Kenapa aku bilang berubah? Karena pada saat sebelum menjadi ibu, kita sering jalan-jalan, kita sering bermain bersama teman, kita sering jajan, kita sering ya apalah yang istilahnya hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri gitu. Tapi saat kita sudah menjadi ibu, pasti itu sudah berbeda. Prioritas utama kita tidak lagi menyenangkan diri kita sendiri, tapi ada sosok, ada keluarga, ada anak, ada suami yang harus kita prioritaskan juga. Nah, ngomongin prioritas baru nih.
pasti setelah menjadi ibu, prioritas itu akan berubah dari sebelum menjadi ibu dan saat sudah menjadi ibu. Kenapa? Karena kita di sini sudah memiliki tanggung jawab baru, yang mana tanggung jawab itu adalah anak dan keluarga kecil kita, suami kita. Jika dahulu sering beli baju dengan berbagai merek, dengan keluaran terbaru, berbagai bentuk, berbagai warna, sekarang prioritas kita bukan itu lagi. Ya mungkin boleh-boleh saja, namun tetap ada perubahan. Lalu ada body care, skin care, dimana dahulu kerap mencoba-coba atau kerap ya istilahnya mempercantik diri, namun mungkin sekarang saat menjadi ibu itu sedikit berkurang, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan ya, karena kita juga membutuhkan perawatan diri untuk diri kita sendiri begitu. Di situ ada lagi mungkin prioritas berkumpul dengan keluarga. Yang dahulu kita sering main, sering menjelajahi tempat-tempat bersama teman, terus sering ya mungkin bisa jadi istilahnya berangkat pagi pulang malam gitu ya. Tapi sekarang ada prioritas yang harus diprioritaskan gitu. Tapi itu semua bukan semata-mata untuk membatasi aktivitas kita ya teman-teman. Kita bisa sebenarnya melakukan atau ya flashback lagi lah kepada masa remaja, namun tidak lagi sama begitu. Intinya tidak lagi sama. Bisa untuk flashback ke masa remaja, namun bisa mengulanginya lagi dengan orang yang berbeda begitu. Tadi juga sudah disebutkan ya teman-teman, bahwasanya menjadi seorang ibu itu harus memiliki fisik yang kuat. Jadi gimana sih caranya menjaga agar fisik itu tetap kuat? Kita harus mengonsumsi sumber makanan yang dapat memberikan energi yang cukup untuk tubuh kita. Kemudian ada tidur yang teratur. Tidur yang teratur di sini bukan berarti kita harus tidur terus gitu ya, teman-teman. Jadi bagaimana kita mengatur pola tidur kita, pola istirahat kita agar tubuh senantiasa sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Apalagi kebugaran dan kesegaran fisik itu mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Apabila pola tidur itu kurang, maka kita akan loyo dan ya nggak semangat untuk melaksanakan hari-hari, untuk melakukan aktivitas yang biasanya kita lakukan gitu. Kemudian ada pola makan. Nah, pola makan ini benar-benar harus dijaga. Apalagi jika si kecil masih dalam masa pertumbuhan yang mana sangat memerlukan dan sangat membutuhkan air susu dari sang ibu. Oke, mungkin untuk sebagian orang memang ini cukup rumit ya teman-teman, apalagi transisi dari masa lajang dan kemudian menjadi seorang ibu itu nggak mudah, banyak sekali tantangannya. Tapi apabila teman-teman sudah menyatakan menikah, itu prioritas-prioritas yang sebelumnya hanya memprioritaskan diri sendiri, maka sekarang sudah berbeda. Dan tidak lagi mengukuhkan ego sendiri, tapi harus ada pertimbangan lain karena kita ada sosok yang dapat memberikan sudut pandang lain serta pendapat lain yang dapat menjadikan kita berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu. Menurut aku menjadi sosok ibu itu bukan suatu hal yang mengerikan ya teman-teman, tapi memang semua itu memerlukan tanggung jawab penuh. Apalagi sebagai orang tua, kita harus memberikan apa yang terbaik untuk anak dan mengiringi pertumbuhannya sehingga dapat menjadi sosok yang kuat, cerdas, dan senantiasa bahagia. Oke, itu tadi hal-hal random yang aku obrolin bareng kalian. Semoga saat kalian mendengarkan video ini, saat kalian menonton video ini, dapat memetik manfaat dan mampu menjadi bahan pertimbangan kalian gimana sih kedepannya apabila saya menjadi sosok seorang ibu. Semoga senantiasa berbahagia dan
Sampai jumpa.